Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal membahas sebuah MacBook Pro 2016 yang 13 inci. Kemarin sempat kita unboxing, jadi buat kalian yang belum nonton unboxingnya silahkan nonton dulu. Dan di video ini kita bakal membahas secara lengkap dari segi user experience dan juga menjawab pertanyaan kalian, apakah produk ini masih layak dibeli di tahun 2023 ini. Karena kalau misal kita flashback di tahun 2016, ini adalah varian MacBook Pro dengan segudang teknologi dan inovasi dari Apple. Ya, dari desainnya baru, dari segi teknologi keyboardnya baru, speakernya juga jauh lebih baik, dan juga dari segi fiturnya ini ada fitur touch bar yang bisa dibilang itu adalah pertama kalinya disematkan di sebuah MacBook, bahkan sebuah laptop sekalipun. Kita bakal bahas satu persatu di dalam video ini. MacBook Pro 13 tahun 2016. Laptop ini emang usianya udah 7 tahun ya. But the design masih sangat layak dipakai di tahun 2023 ya. Laptop ini punya desain yang timeless minimalis. Bentuknya compact, bobotnya juga ringan, hanya 1,37 kg aja. Dan materialnya guys, ini super solid ya. Aluminium yang dipakai di laptop ini tuh lebih premium dibandingkan dengan laptop-laptop Windows kebanyakan. Even kalau kita compare di tahun ini sekalipun. Begitupun juga dengan looknya ya, laptop ini masih sangat fresh, kekinian dan gak kerasa ketinggalan zaman sama sekali ya. Kecuali di bagian bezel layarnya yang emang masih lumayan tebal. But cerdasnya Apple adalah mereka tuh memanipulasi bezel layarnya dengan layar yang full glare kayak gini ya, yang membuat bezelnya jadi terlihat lebih minimalis, apalagi kalau kita menggunakan background gelap. Layar glossy kayak gini tuh kekurangannya pasti memantulkan banyak cahaya, dan Apple sekali lagi mereka memberikan inovasi dengan menaruh coating di bagian atas layar sehingga ini tuh lebih baik dibandingkan dengan laptop-laptop yang sama kayak laptop Windows untuk ukuran glossy-nya. Jadi aku bakal comparing ya ini dengan Realme Book. Kalian bisa lihat sendiri ini keduanya sama-sama menggunakan layar glossy, layarnya juga glare, dan untuk MacBook Pro ini lebih kedap dan kerasanya nggak terlalu glare kayak di Realme Book ya. Apalagi dengan dukungan kecerahan layar ini di 500 nit ini udah enak banget kalau misal kita pakai di bawah cahaya sekalipun. Walaupun kalau misal di outdoor ya kayaknya kurang cocok aja ya, ini masih kerasa banget dari segi glare-nya. Ngomongin soal layar, laptop ini menggunakan layar 13,3 inci, panelnya Retina display atau yang biasa disebut dengan IPS, tapi dengan tuning warna dari Apple sendiri tentunya. Resolusinya 1680x1050 pixel, dan gambar yang dihasilkan di laptop ini aku bisa bilang ini sangat memanjakan mata kita. Warnanya akurat 100% sRGB, DCI-P3, dari segi viewing angle-nya juga luas. Intinya dari segi kualitas layar yang diberikan oleh laptop ini masih sangat reliable dipakai di tahun 2023 ini. So lalu bagaimana dengan performa dan juga user experience dari laptop ini? Kalau misal kita lihat dari segi spesifikasinya, dia menggunakan Core i5 generasi ke-6. Ini adalah prosesor dual core, dan juga dari segi RAM-nya ini udah 8 GB. Sementara dari segi SSD-nya udah pakai SSD NVMe 256 GB. Ini adalah laptop 7 tahun yang lalu, tapi dari segi user experience yang aku rasakan adalah laptop ini masih sangat capable untuk penggunaan harian. Aku nggak ngerasain adanya lag, adanya slowing down dari laptop ini. Intinya buat buka tutup aplikasi, buat nonton YouTube, buat Office dan lain sejenisnya, ini kerasanya kayak masih fresh banget dan bisa dibilang kenceng untuk ukuran laptop 7 tahun lalu. Lalu untuk penggunaan berat bagaimana bang? Untuk penggunaan berat, surprisingly ini pun masih bisa capable buat ngedit ukuran Full HD 60 fps. Aku udah coba pakai laptop ini untuk ngedit Full HD 60 fps, dan dari segi previewnya ini masih bisa dibilang lancar banget untuk ukuran laptop 7 tahunan ya. Walaupun untuk ngedit 4K tuh udah nggak capable, rasanya kayak ngos-ngosan, terus gampang panas juga dari segi suhu laptop ini. Lalu mungkin ada yang tanya bagaimana kalau dipakai untuk gaming. Ya, untuk gaming aku nggak sarankan kalian ngegame pakai laptop ini karena emang sekali lagi ini bukanlah laptop gaming. Ataupun kalau misalkan kalian maksa buat ngegame di laptop ini, aku sarankan kalian ngegamenya yang ringan-ringan aja ya. Lalu untuk user experience lainnya, seperti contohnya di bagian touchpadnya, dari segi feel touchpadnya ini enak banget guys.
Dia tuh sangat presisi tapi yang nggak berlebihan ya. Makanya nggak heran banyak orang yang mempunyai MacBook ini lebih prefer pakai touchpad dibandingkan dengan mouse. Walaupun itu menurut aku ya masih enakan mouse ya. Tapi yang pengen aku sampaikan adalah touchpad ini tuh enak apalagi buat kalian yang seorang editor. Nah kemudian di bagian keyboardnya ini adalah teknologi baru dari Apple yang Apple beri nama Butterfly Keyboard. Ada kelebihan dan kekurangannya yang menurut aku pribadi ini banyak kekurangannya dibandingkan dengan kelebihannya. Terutama dari segi feel ngetiknya. Ngetik di laptop ini tuh kerasanya kayak gimana, ini terlalu pendek dari segi travel distance-nya. Jadi buat ngetik lama kerasanya kurang enak dan kayak kurang ada feel ngetiknya. Walaupun begitu guys, ini ada fitur baru yang disematkan oleh Apple pada tahun 2016, yaitu adanya touch bar di bagian atas keyboard kayak gini. Ada pro dan kontranya juga, but surprisingly kalau aku pribadi suruh pilih ya mending ada touch barnya kayak gini. Yang pertama dari segi fungsionalitasnya juga ini aku sering pakai kayak buat volume up and down, buat brightness dan lain sebagainya. Shortcut kayak gini tuh enak banget dipakai karena menggunakan tombol touchscreen. Tapi nggak cuma itu, dari segi looknya juga ini kerasanya lebih mahal dibandingkan dengan tombol fisik biasa. Jadi memberikan signature sendiri buat Apple bahwa ini adalah MacBook Pro loh, bukan laptop-laptop biasanya karena adanya touch bar di bagian atasnya sini. Untuk bagian kanan juga ini dilengkapi dengan Touch ID yang dari segi kecepatannya udah bisa dibilang kenceng walaupun dipakai di tahun 2023 ini. Untuk di bagian atas layarnya juga ini masih disematkan kamera 720p. Kualitasnya biasa aja tapi ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian misalkan kalian mau nge-zoom atau meeting. Hal yang paling aku suka selanjutnya dari laptop ini adalah di bagian speakernya guys. Speakernya tuh enak banget untuk ukuran laptop 7 tahun lalu. Dari segi karakter soundnya ini bisa dibilang Apple banget ya. Dari segi low-nya itu kayak lebih kerasa dibandingkan dengan laptop-laptop Windows lainnya. Dari segi bass-nya juga ini bulat yang masih kerasa banget kayak bisa dibilang memakai subwoofer tambahan. Walaupun ini kedengarannya rada lebay ya, tapi jujur ini emang seenak itu dari segi speakernya. Coba kalian nilai sendiri dari segi suaranya. Oh ya, untuk battery life-nya laptop ini untuk harian masih sanggup 4 hingga 5 jaman. Tapi untuk ngedit ya kisaran 1-2 jaman itu udah mentok banget. But overall dari segi umurnya aku bisa bilang laptop ini masih lumayan awet. Apalagi dengan adanya pengecasan 61 watt yang bisa dibilang kenceng walaupun dipakai di tahun ini. Dan last but not least, ini dari segi branding value-nya. Yang aku rasain ketika memegang laptop MacBook Pro, kalau misalnya aku lagi nongkrong di luar ataupun ketemu sama orang, itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Apalagi buat kalian yang tinggalnya di desa ya, ini nggak berlebihan tapi emang faktanya kayak gini. Itu kayak rasanya banyak orang yang liatin kita kalau memakai produk Apple. Tapi ini nggak berlaku di kota ya, ini udah sangat lumrah. Ini hanya berlaku di Indonesia, apalagi buat kalian yang tinggalnya di kota-kota terpencil atau di suatu desa. Dan yang terakhir pastinya laptop ini tuh nggak sempurna ya. Apalagi di tahun 2016 dengan teknologi terbaru, dengan inovasi terbaru, ini bisa dibilang adalah kelinci percobaannya dari Apple. Makanya ada beberapa isu dari pemakai yang melaporkan ke pihak Apple. Di antaranya adalah di bagian layarnya. Layarnya tuh memiliki teknologi baru yang dari segi di dalamnya tuh ada yang namanya kabel flex ya. Jadi layarnya tuh tiba-tiba gelap karena dari segi kabelnya itu putus atau pecah ya. Itu masalah yang paling dominan di MacBook Pro 2016 dan 2017. But so far untuk laptop ini nggak ada masalah sama sekali. Layarnya pun masih bagus banget, nggak ada dot pixel, nggak ada white spot, nggak ada isu yang demikian juga. Nah, itu masalah yang pertama yang paling banyak orang komplain. Kemudian masalah yang kedua adalah di bagian keyboardnya. Ini juga teknologi baru dari Apple, namanya adalah Butterfly Keyboard. Dia tuh sangat rawan untuk kemasukan debu dan kalau misalkan udah kotor, dari segi keyboardnya tuh banyak menimbulkan masalah seperti contohnya nggak bisa ngetik, kemudian dia ngetiknya nggak jelas, misal ngetik A keluarnya T atau Z dan lain sejenisnya.
Tapi itu nggak berlaku untuk semuanya, hanya beberapa orang yang melaporkan dengan hal tersebut. Dan mungkin di video selanjutnya juga akan aku beritahu gimana sih cara merawat MacBook, khususnya untuk MacBook Pro 2016 atau 2017, agar kalian nggak terjadi masalah dengan hal-hal yang aku sebutin di kekurangannya ini. So, yang terakhir adalah kesimpulan. Apakah laptop ini cocok dibeli di tahun 2023 ini? Kalau aku pribadi, ya, laptop ini masih sangat layak dibeli. Yang pertama adalah dari segi harganya. Harga laptop ini untuk MacBook Pro 13 2016 yang pakai touch bar harganya hanya 7 jutaan aja. Silahkan buat yang tertarik langsung aja klik link di kolom deskripsi. Dan yang kalian dapetin adalah banyak sekali ya. Pertama dari segi desainnya ini masih sangat cakep. Bahkan desain kayak gini masih dipakai hingga tahun 2022 ya untuk MacBook Pro yang serinya M1 dan juga M2. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi performa dan user experience-nya. Memang kalau kita bicara tentang performanya ini nggak terlalu signifikan, ini hanya bisa memenuhi kebutuhan harian kita, ataupun misal kalian adalah seorang editor ringan juga ini masih sangat capable. Tapi jangan harap kalian memakai laptop ini untuk kebutuhan yang hardcore kayak yang edit 4K, ini kerasanya kurang capable aja. Tapi yang pengen aku sampaikan adalah dari segi user experience-nya. Ini laptop udah 7 tahun tapi masih smooth banget dipakai, masih enak buat harian. Dan fitur-fitur lainnya yang kalian harus tahu yaitu dari segi speakernya luar biasa enak juga, ini menjadi nilai lebih dari laptop ini. So mungkin itu aja ya pembahasan dari MacBook Pro 13 2016 ini. Buat kalian yang punya pertanyaan apapun silakan aja drop di kolom komentar. Buat kalian yang punya opini juga silakan aja drop kolom komentar. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.